Ember Chapter 3, judul chapter ini adalah Ular, Elang, dan satu lagi. Chapter dibuka dengan pertemuan kedua antara Haitani dengan Takami. Mereka sama-sama memasang wajah yang kesal. Haitani mengejek Takami kalau Takami takut kalah melawan Haitani lagi, makanya sekolah di sekolah yang sama dengannya. Takami menjawab jangan berbicara sembarangan. Tiba-tiba ada yang menghentikan mereka, ternyata orang itu adalah Yukizuki. Dia datang di sini karena dia lupa tadi kalau dia ingin memberitahukan sesuatu pada Haitani. Lalu Yukizuki berkata, kenapa kalau Haitani selalu ribut dengan seseorang? Takami bertanya, apakah kau kenal ini? Haitani sejenak terdiam ketika dia mendengar sebutan pelatih dan Haitani terkejut kalau Yukizuki adalah seorang pelatihnya. Lalu Yukizuki mengenalkan lagi dirinya di depan Haitani kalau itu benar bahwa dirinya adalah seorang pelatih di sini dan juga seorang pelatih wanita yang langka. Haitani terkejut. Haitani bertanya, jadi ini termasuk langka ya? Aku kurang paham soal itu. Wajar saja Haitani bertanya mengatakan ini karena dia baru saja terjun ke dunia sepak bola. Lalu Yukizuki menyodorkan sebuah kertas menawarkan kepada Haitani apakah dia tertarik untuk masuk seleksi tim A. Haitani bertanya, apa itu? Yukizuki menjelaskan, di tim kami para anggota dibagi berdasarkan kemampuan. Tim A itu yang tertinggi. Pemain pemula tahun pertama biasanya masuk ke tim B atau C. Kau punya potensi, jadi aku kasih kesempatan buatmu untuk melewatinya. Slot yang tersedia juga tinggal sedikit. Haitani tersenyum sombong, dia juga bertanya apakah Takami akan ikut juga. Takami menjawab tentu saja tujuanku adalah setidaknya menjadi juara nasional Jepang. Aku tidak berniat santai-santai di tim cadangan. Haitani bertanya-tanya, juara nasional Jepang? Lalu Haitani berbisik-bisik bertanya kepada Yukizuki, maksudnya apa? Tunggu dulu, memang ada yang lebih tinggi dari juara nasional? Sepak bola itu begitu ya? Yukizuki berkata, kedengarannya keren bukan? Lalu Haitani berkata dalam hatinya, rasanya aku kalah telak. Dengan perasaan kesal Haitani berkata untuk didaftarkan juga untuk seleksi tim A. Lalu Haitani berkata, Takami jika targetmu juara nasional, maka targetku adalah juara dunia. Tujuanku adalah menaklukkan dunia, sebagai langkah awal aku juga akan merebut posisi di tim A. Hentikan aku jika bisa. Yukizuki berkomentar kedengarannya seperti seorang villain, sedangkan Takami berkomentar dia benar-benar tidak bisa ditebak. Keesokan harinya ada dua siswa sedang berbicara. Orang yang di depan mengatakan, Kamegai, apa kau ikut uji coba juga? Kamegai menjawab, iya, dengar-dengar angkatan tahun ini cukup berbakat. Misalnya Shirana Megaku, pemain bintang di SMP Ijiki. Temannya menjawab belum mendengarnya, lalu Kamegai mengatakan bagaimana dengan Inuzuka Daego, kapten dari SMP Takafusa, yang jadi runner-up tingkat prefektur. Temannya mengatakan tidak kenal, Kamegai mengatakan lagi, ada satu nama besar yang kita dapatkan. Top skor tingkat nasional SMP Takami Yuga. Kali ini temannya terdiam. Lalu kita lihat dia tersenyum seakan-akan dia tertarik setelah dia mendengar tentang Takami. Dia hanya mengatakan benarkah? Dan hari ini pertandingan seleksi tim akan segera dimulai. Terlihat Haitani masih ribut dengan Takami. Semuanya berkumpul, terdapat 6 orang yang akan menjalankan seleksi ini. Hikage berkata, lalu Yukizuki akan menjelaskan, tapi sebenarnya yang harus kalian lakukan cukup sederhana. Kita akan adakan mini game 15 menit per babak. Haitani menjawab, apakah hanya itu? Apakah tidak ada tes ketahanan fisik atau semacamnya? Yukizuki menjawab kalau dia sudah tahu statistiknya Haitani. Haitani terkejut dalam hatinya bertanya bagaimana dan kapan dia melihatnya. Kemudian mereka menjelaskan, selama minigame aku akan menilai permainan kalian berdasarkan beberapa aspek. Singkatnya, 3 pencetak gol tertinggi akan dipromosikan ke tim A. Para pemain seleksi bertanya-tanya, hanya 3 orang, mereka mengatakan kalau ini mudah. Sementara Takami dan Haitani sama-sama mengatakan dalam hatinya aku yang akan menjadi pertama. Yukizuki mengatakan lawan mereka adalah kandidat promosi dari tim B. Haitani terkejut karena Bukai ada di sana. Haitani berkata, si wajah bodoh kau ada di tim B, tapi Yukizuki menjelaskan ada kesalahan. Sebenarnya keduanya Bukai dan Kamegai adalah tim A. Aku minta mereka untuk datang untuk menambahkan sedikit tantangan. Jika mereka tidak masuk ke 3 teratas, tentu saja mereka akan turun ke tim B. Takami berkata, tapi kau tak melihat hal itu terjadi bukan cara untuk menghina kami bukan? Haitani sangat bersemangat karena akan rematch dengan Bukai. Sementara pemain lainnya berkomentar, lalu bukankah itu berarti hanya satu dari yang kita benar-benar punya kesempatan untuk maju? Yukizuki mengatakan untuk segera mulai permainannya, namun tiba-tiba datang seseorang yang sebelumnya berbicara dengan Kamegai. Nama dia adalah Inanagi. Inanagi meminta kepada Yukizuki untuk mengikuti ini. Yukizuki bertanya sejak kapan dia ada di sana. Inanagi menjawab sejak awal. Takami terkejut sejak awal kenapa dirinya tidak merasakannya.
Kamega berkata, jangan konyol, kita tidak bisa memasukkan pemain lain sekarang. Inanaki meminta untuk bertukar dengan Kamegai atau bertukar dengan salah satu pemain tim B. Dengan begini dia yang main. Salah satu tim berkomentar, kau ingin kami menyerahkan kesempatan untuk mendapatkan promosi hanya untuk keinginan sepelemu? Kau kelas 3 bukan? Apa yang kau lakukan di tim A saat ini jika hanya ingin memenangkan pertandingan, mengapa harus repot-repot? Tampaknya Haitani mulai kesal dengan Inanaki. Namun tiba-tiba Bugai yang menerima dan bertukar dengan Inanaki. Haitani terkejut, dia bertanya bagaimana dengan tanding ulangnya. Inanaki bertanya, apakah kau yakin kapten? Bugai mengatakan, aku hanya ingin ikut keinginan bodohmu kali ini saja. Yukizuki meminta maaf soal ini. Bugai berkata, lagi pula rencana dari awal dia yang harus ikut ini. Aku di sini karena dia menolak saat kami pertama mengajak. Kemudian Inanaki dengan tersenyum mengenalkan dirinya kepada pemain baru lainnya. Haitani mulai tidak suka dengannya karena dia, Haitani, gagal melawan Bugai lagi. Lalu Inanaki akan berjabat tangan dengan pemain satu persatu. Pertama dia akan berjabat dengan tangan Inuzuka. Di saat akan berjabat tangan dengannya, tiba-tiba ada ular raksasa yang muncul mengelilingi Inuzuka. Seakan-akan dia siap untuk memangsanya. Inuzuka terkejut dan tampak ketakutan, sementara Kamegai berkata dia melakukannya lagi. Artinya Inanaki sering melakukan ini pada pemain baru, sedangkan Inanaki berkomentar, aku terlalu berharap lebih. Kamega menjelaskan Inanaki bisa tahu kondisi seseorang bahkan tingkat keterampilannya hanya dengan berjabat tangan. Dia pernah melakukannya padaku sekali, aku tahu betapa tidak menyenangkan hal itu. Kita lihat Inanaki bisa melihat kemampuan seseorang seperti hewan, dia melihat seekor kodok kecil atau rusa dan ikan. Inanaki mengatakan mereka itu sampah, body, suhu tubuh, kualitas otot, berat tubuh, semua detail kecil itu adalah petunjuk bagiku. Jadi Inanaki bisa tahu statistik seseorang dengan berjabat tangan seperti kemampuannya sendiri yaitu seekor ular. Dia bisa mengukur seseorang lewat lilitan ularnya. Lalu Inanaki berjabat tangan dengan Takami, dia melihat seekor elang pada dirinya. Dia berkata, aku tidak bisa bilang aku mengharapkan sesuatu yang kurang dari itu, Takami. Kau jauh lebih tinggi dari yang lainnya, pantas saja kau tak tersentuh di SMP. Tapi itu juga sedikit sangat disayangkan, jangan bermain bodoh, kau tahu lebih dari yang lainnya, Takami terkejut. Lalu kali ini dia akan berjabat tangan dengan Haitani. Hewan seperti apa milik Haitani? Inanaki berkomentar dalam hatinya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi bodinya lumayan. Tapi di saat akan berjabat tangan, Haitani malah bercanda bermain kertas batu gunting. Inanaki berpikir apakah dia menyembunyikan kemampuannya? Dia sepertinya lebih pintar dari yang lainnya. Tiba-tiba Haitani mencengkeram tangan Inanaki untuk berjabat tangan. Haitani berkata sebelumnya dia sedikit kesal dengannya. Setelah berjabat tangan, Inanaki sambil menaruh tangannya di wajahnya, dia melihat Haitani dan mengejutkan, dia melihat sosok serigala putih di dalam dirinya. Lalu Inanaki berkata, ini menyenangkan, aku suka mencekik hidup anak-anak seperti dia. Dan berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, kita bisa tahu kemampuan seseorang satu persatu lewat seekor hewan. Jadi ada orang seperti Inanaki yang bisa menilai kekuatan seseorang lewat berjabat tangan. Kemampuan Inanaki adalah ular, jadi wajar saja dia bisa menilai seseorang. Seperti halnya seekor ular melilit tubuh mangsanya, jadi dia bisa tahu ukuran tubuh mangsanya. Jadi sampai di sini dulu untuk review manga Ember chapter 3 dan sampai ketemu lagi di review manga Ember chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya sampai ketemu lagi. Terima kasih.